Baik kawan-kawan, sampai bertemu lagi di channel ini ya. Kali ini saya menemukan sebuah alat seperti ini di meja anak saya ya. Anak saya yang berumur baru 11 tahun dan masih kategori anak-anak. Dia mempunyai alat ini ya, saya bingung juga ini untuk apa. Dan dia ada colokan ke listrik juga. Artinya ini membuat perhatian ya, membuat perhatian saya pribadi. Karena ini tersambung langsung ke listrik dan ada on off-nya juga. Jadi kita coba saja ya ke listrik seperti apa yang terjadi di alat ini. Nah, jadi ini adalah alat catokan rambut ya kawan-kawan. Saya taunya itu dari Google ya. Saya buka Google Lens, ternyata ini alat catokan rambut atau untuk meluruskan rambut ya, atau merapikan rambut agar tidak berantakan. Dan ini panas sekali kawan-kawan. Ini di bagian sini panas sekali ya. Dan artinya kabel 220 ini langsung masuk ke alat ini. Dan ini sangat terasa panas ya. Alat ini membuat saya sedikit penasaran ya kawan-kawan. Karena ini berhubungan dengan listrik dan berhubungan juga dengan anak-anak ya. Maka dari itu kita harus bongkar ini seperti apa komponen di dalamnya. Apakah aman untuk digunakan anak-anak, perempuan, atau orang-orang yang tidak tahu kelistrikan ya, orang-orang awam. Jadi tidak ada salahnya kita bongkar dulu. Ini ada bautnya. Di sini juga ada ya. Kemudian di dalam sini juga ada baut skrup ya. Dan terus terang ini baru kali pertama ya untuk alat ini saya mau bongkar. Ini dari mana kita bongkarnya ya. Mungkin dari sini bisa dibuka. Kita coba congkel-congkel dulu. Nah, iya, itu ada baut skrup juga kawan-kawan. Berarti di sini kunci dari membuka komponen ini ya, catokan rambut. Jadi alat-alat yang berhubungan dengan listrik itu saya rasa harus perlu perhatian ya kawan-kawan. Terutama ini dipakai cewek atau anak-anak yang tidak mengenal arti kelistrikan. Ini bisa saja dia gunakan di saat rambut basah atau tangan basah, itu sangat berbahaya ya, karena ini arusnya langsung ke arus PLN 220 volt. Dan apakah di dalam ini ada modul atau sensor ya, kita bongkar saja. Biasanya untuk pemanas ada elemen, itu biasanya harus ada sensornya ya. Artinya walaupun dicolok listrik dengan waktu yang lama, itu kalau sudah panasnya tercapai maka dia akan off ya, akan berhenti. Jadi saya khawatir ya, ini alat apakah aman digunakan atau tidak. Jadi ini ada lampu LED ya, kemudian ada resistor juga dan switch on off nya. Jadi saya sangat khawatir ya, alat ini apakah aman digunakan untuk anak-anak. Ini hanya ada resistor, ini gunanya untuk membatasi arus listrik ke lampu LED nya ya. Nah, ini adalah elemennya.
Jadi sebenarnya elemen ini langsung nyambung ke arus 220 ya, artinya tidak ada modul, tidak ada penyearah tegangan. Ini arus AC, benar-benar arus AC ya, arus bolak-balik. Dan ini cukup berbahaya digunakan untuk anak-anak ya. Jadi kawan-kawan bisa cek ya di rumahnya, siapa tahu ada alat semacam ini. Harus hati-hati, harus diperhatikan. Jadi arus AC ini langsung masuk ya, melewati on off dan lampu LED. Itu murni 220 volt langsung ke elemennya. Dan tidak ada sensor juga ya, artinya ini panas. Seperti apa panasnya nanti kalau colokannya tersambung terus dengan durasi yang lama, itu bisa saja mengakibatkan kebakaran ya kawan-kawan, karena terlalu panas. Apalagi ini ditaruh di tempat tidur yang ada kain atau busa-busa seperti itu sangat berbahaya ya. Nah, untuk bagian ini sama saja, ini paralel, sistemnya hanya paralel di satu sisinya. Jadi alat ini perlu kita minimalisir ya untuk tingkat keamanannya. Jadi ini tingkat bahayanya cukup tinggi ya kawan-kawan. Jadi kita harus minimalisir untuk keamanannya semaksimal mungkin. Karena ini tidak ada modul, ini tidak bisa diapa-apakan. Nah, jadi hanya ini yang bisa saya lakukan ya untuk minimalisir tingkat keamanannya. Ini saya kasih BIOS atau sekring, kemudian lampu LED. Untuk sekeringnya cuma 2 ampere ya kawan-kawan, untuk jaga-jaga seandainya terjadi korsleting dia akan putus. Dan lampu LED itu gunanya untuk mengetahui bahwa alat ini masih tercolok atau tersambung ke listrik ya. Dan kabelnya juga saya perpendek ya untuk membatasi pemakaian. Ini kabelnya hanya sekitar 60 cm ya. Artinya pemakainya tidak akan leluasa memakai jika masih tercolok ke listrik. Jadi dia harus melepaskan colokannya dulu, baru dipasang ke rambut ya. Karena elemen itu cukup panas dan durasi panasnya juga lama walaupun sudah dilepas ya. Jadi kabelnya juga saya perpendek.
Dan ini saya solder ya, saya solder keliling. Bagian colokan ini saya solder nanti agar dia melekat dengan kuat. Jadi tanpa dilem ya, disolder saja. Artinya walaupun dia kurang rapi ya kelihatannya, tetapi itu tingkat keamanannya cukup bagus karena plastiknya itu sudah menyatu. Jadi hanya ini yang bisa kita lakukan ya, karena tidak ada modul di alat tersebut. Kita akali lewat sini saja, lewat colokan ini, yaitu penambahan dari sekring 2 ampere saja. Kemudian lampu LED dan kabelnya itu juga diperpendek ya, agar tidak leluasa dipakai. Artinya yang pakai ini harus dilepas dulu ya dari colokan listriknya. Nah, jadi seperti ini ya, sudah saya solder keliling. Oke kawan-kawan, jadi kita harus hati-hati ya sama sesuatu alat listrik itu yang dipakai oleh anak-anak atau perempuan yang tidak mengenal kelistrikan. Semoga ini bermanfaat ya kawan-kawan. Sampai jumpa lagi di lain waktu.